adik-adik, ketemu lagi di Kak Pia Channel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membahas soal PPAD Matematika tahap 1 paket B ya untuk tahun 2024-2025. Nah, kita akan langsung mulai dari nomor 11. Nomor 11 ini materinya tentang pinjam ya, tentang meminjam atau angsuran. Pak Doni meminjam uang di Koperasi Makmur dengan ketentuan seperti pada gambar ya, sebesar 6 juta. Nah, kita tulis saja di sini pinjaman awal atau kita sebut modal ya, itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, kemudian waktunya 12 bulan. 12 bulan ya. Nah, besar angsuran yang harus dibayar. Untuk tahu angsurannya, maka di sini kamu harus menjumlahkan antara pinjamannya dengan bunga yang diberikan. Ya. Lalu dibagi waktu dia mengangsur atau mencicilnya gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari bunganya? Rumus bunga adalah modal atau pinjaman awal dikali waktu per 12. Nah, ini kenapa dibagi 12? Karena ini bunganya per tahun ya. Kemudian dikali persentase atau persen per 100 gitu. Nah, bunganya berarti di sini pinjaman awal 6 juta dikali waktunya 12 per 12 dikali persentase. Nah, kita lihat nih kalau dia minjem berarti yang ini persentasenya ya yang 8%. Oke, berarti 8 per 100. Nah, kita coret saja ya, 100 nolnya ini coret, terus 12-nya dicoret juga. Sisa 60.000 dikali 8 berarti 480.000 rupiah. Nah, maka angsurannya berapa? Maka angsurannya adalah 6 juta tadi ya, ditambah 480.000, kemudian dibagi 12. Jadi ini 6.480.000 kita bagi 12. Nah, itu dapatnya berapa? Dapatnya 540.000 rupiah yang D ya. Lanjut kita ke nomor 12. Oke, nomor 12. Menjelang akhir tahun banyak toko menjual barang dengan banyak penawaran spesial seperti pada gambar. Jadi ada 4 toko, ini ada toko Arjuna, kemudian ada toko Bima, toko Sahadewa dan Yudhistira ya. Nah, Anggun mendapat pesanan 3 sepatu seperti pada gambar, 3 pasang. Jadi dia belinya 3 pasang ya. Sebelum beli, Anggun mendatangi beberapa toko agar dapat harga yang paling murah. Jadi dia mintanya yang paling murah. Dari keempat toko itu dia belinya harus di toko yang mana. Oke, kita hitung masing-masing ya. Nah, yang pertama ini dulu nih yang paling gampang nih. Toko Sahadewa. Toko Sahadewa itu jika beli 2 gratis 1 ya. Nah, dia kan mau beli 3 nih ya. Dia beli 3, berarti yang 2-nya bayar ya. Berarti harga belinya 2 dikali 300.000, 600.000. Jadi dia harus bayar 600.000. Kenapa? Karena yang satunya lagi gratis ya. Kemudian yang ini, yang toko Yudhistira. Setiap pembelian 1 dapat cashback 100.000 rupiah. Nah, berarti kan dia beli 3 tuh. Beli 3. Nah, beli 3 berarti dikali per harganya 200.000 ya, per pasangnya maksudnya. Karena dapat cashback 100.000. Jadi ini juga sama, 600.000 rupiah. Nah, sekarang yang ini, yang toko Arjuna. Toko Arjuna dia itu diskonnya 40%. Kalau di diskon 40, maka harga belinya jadi 60%. Dari mana? 100% dikurang ini ya, diskon 40%. Jadi harga belinya 60% ini ya, dikali harga. Berarti ini dikali 300.000. Nah, ini coret-coret dapat 180.000. Tapi ingat, ini untuk 1 pasang. Karena dia beli 3,
berarti dia bayar 540.000. Oke, berarti tinggal satu lagi di Toko Bima ya. Toko Bima diskon 30% plus 20%. Cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya pertama kita hitung diskon awal 30%. Berarti harga belinya adalah yang awal 70% ya. Ingat dari mana? 100 dikurangi 30%. Nah, kita kali 300.000. Coret, coret ya. Dapat 210.000. Terus didiskon lagi yang ini, yang 20%. Berarti harga belinya jadi 80%. Nah, dikalinya yang mana? Dikalinya yang ini, 210.000. Coret, coret ya. 21 dikali 8 itu dapat 8168 ya. Nah, sama ini kita kalikan 3. 168 kali 3 guys, berapa nih? 4, 2, 20, 504 ya, Rp504.000. Nah, berarti yang termurah adalah Toko Bima, yang ini yang B ya. Kita lanjutkan ke nomor 13. Nomor 13 ini tentang aljabar. Seorang anak mengalihkan bentuk aljabar dengan menggunakan ubin aljabar ya. Seperti pada gambar katanya gitu. Berarti ini panjang kali lebarnya sekian. Nah, lalu dia susun seperti ini ya. Nah, jika anak tersebut menuliskan luas susunan ubin aljabar dengan persamaan Px plus 2 dikali X tambah R yang ini ya, sama dengan 3X kuadrat plus Qx plus 4, maka nilai P tambah Q tambah R itu berapa? Nah, saya tuliskan kembali ya, ini Px tambah 2 dikali X tambah R sama dengan 3X kuadrat tambah Qx tambah 4. Nah, artinya dua ruas ini tuh memiliki nilai yang sama. Kita kalikan dulu yang ini, Px dikali X berarti jadi Px kuadrat. Kemudian Px kali R berarti jadi Prx. 2 kali X plus 2X. 2 kali R plus 2R. Ya, sama dengannya sama, 3X kuadrat plus Qx plus 4. Nah, ini kita kurung ya, yang Prx ditambah 2X kita kurung, jadi dia itu bentuknya aljabarnya sama. Sehingga nanti bisa dijumlah. Nah, yang Px kuadrat, ini Px kuadrat itu sama dengan 3X kuadrat. Kenapa? Karena angka di depan X kuadrat itu, karena ininya, variabel atau huruf dan pangkatnya sama. Jadi P itu sama dengan 3 ya. Maka P-nya sama dengan 3. Nah, kemudian 2R ini sama dengan 4. Ya, ini posisinya di sini 2R, berarti sama dengan 4 ya. Maka R-nya kita dapat 4 bagi 2, 2. Nah, kemudian yang ini, yang tengah yang saya kurung tadi, Prx ditambah 2X sama dengan yang ini, Qx. Ya, jadi ingat tadi saya bilang ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, P tadi kita udah dapet 3. Dikali R, R-nya 2. X plus 2X sama dengan Qx. Ini kita kalikan dulu, 6X tambah 2X sama dengan Qx. Berarti ini dapat 8X sama dengan Qx, maka ini X-nya boleh dicoret ya, jadi Q-nya dapat 8. Nah, sudah dapat semua nilainya ya, maka P tambah Q tambah R adalah 3 tambah 8 tambah 2. Berapa adik-adik? Iya, 13. C ya. Nomor 14. Nomor 14 ini tentang persamaan linear satu variabel. Nah, dimisalkannya dalam bentuk gambar. Oke, jadi di sini katanya pada gambar 1 dan gambar 2 itu timbangannya setimbang sempurna. Jadi ini tuh seimbang ya, kanan kiri. Begitupun dengan gambar 2. Pertanyaannya, tambahan kubus B di gambar 3
agar timbangannya setimbang sempurna adalah, nah untuk itu kita harus tahu dulu nih ya, kalau 1 tabung ini berapa kubus. Nah ini Kakak anggap tabung ya guys. Jadi ini 1 tabung sama dengan 4 kubus ya. Nah berarti kalau yang gambar 2, itu 1 tabung ditambah 1 kubus sama dengan, ini misalnya Kakak anggap kerucut itu C ya. 1 kerucut ditambah 2 kubus. Nah, tadi kan 1 tabung adalah 4 ya di gambar nomor 1. Berarti ini kita tulis aja 4 kubus ditambah 1 kubus sama dengan 1C tambah 2K. Nah, ini kita hitung jadi 5K dikurang 2K ya, ini pindah ruas sama dengan C, sama dengan 1 kerucut. Maka 3 kubus adalah 1 kerucut ya. Nah, kemudian yang gambar 3, nah yang gambar 3 itu kan ada 1 kerucut, berarti 3 kubus nih jumlahnya. Kemudian ini tabung, tadi 1 tabung 4. Maka yang posisi A ini 4 tambah 3, jadi ada 7 kubus ya. Nah, yang ini kan baru ada 2 kubus, berarti supaya setimbang sisanya berapa? 5 kubus. Jawabannya C. Kita lanjutkan ke nomor 15. Nomor 15 ini tentang aritmatika sosial. Ya, ini materinya ada di kelas 7 ya adik-adik. Oke, jadi ceritanya kakak membawa uang Rp500.000 untuk beli baju dan celana. Jika kakak beli 2 baju dan 2 celana, itu uangnya kurang. Tapi kalau beli 1 baju dan 2 celana, itu uangnya masih sisa. Oh, maaf. Ini tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, keliru ya, maaf. Nah, kita misalkan berarti yang pertama nih ya, ada persamaan pertama, 2 baju, sini ya. 2 baju ditambah 2 celana, itu katanya uangnya kurang. Nah, artinya 500.000 itu kurang dari 2B ditambah 2C, ya enggak? Oh, maaf, ini tandanya kebalik. Ya 2B ditambah 2C itu harganya lebih dari 500.000. Nah, kemudian 2B ini kan harga bajunya udah ada ini ya, 120.000 nih. Berarti 2 kali 120.000 ditambah 2C lebih dari 500.000. Nah, ini berapa nih? 240.000. Nah, kita pindah ruas aja. Jadi 2C lebih dari 500.000 kurang 240. Berarti 2C lebih dari 260.000. Maka C-nya 260 dibagi 2, 130.000. Nah, berarti jawabannya bisa harganya antara 2, 3, 4 ya. Yang satu udah pasti salah ya. Karena ini harga celananya itu, kan yang ditanya nih kira-kira harga celananya itu berapa gitu ya. Nah, harga celananya itu ternyata lebih besar dari 130.000. Kemudian untuk tahu apakah dia kurang dari 140 atau 200 atau yang mana gitu ya. Nah, kita pakai persamaan yang kedua. Yang kedua itu yang ini. 1 baju ditambah 2 celana, itu uangnya masih sisa. Berarti harga 1 baju dan 2 celana itu kurang dari 500.000. Ya. Nah, 1 baju tadi 120.000. Tambah 2C kurang dari 500.000. Nah, berarti di sini kita pindah ruas aja. 2C kurang dari 500.000 dikurang 120.000. Jadi 2C kurang dari 180 ya. Berarti C-nya maaf, 380.000.
Berarti C-nya kurang dari 190.000. Nah, berarti antara 130 dan 190. Ya, berarti perkiraan harga celananya ini 135 dan 140.000. Jawabannya yang C ya. Next, 16. 16 yaitu soal tentang fungsi. Diberikan rumus fungsi f(x) sama dengan ax tambah b. Nah, di sini jika x-nya min 2, kita masukkan ke rumus ya. Min 2, ini kan min 2, dikali a, berarti a kali min 2 tambah b sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 2 yang ini. Jadi ini min 2a ditambah b sama dengan 2. Kemudian, jika x-nya 3, kita masukkan ke rumus ax plus b, berarti jadi 3a plus b sama dengan negatif 13. Ya, nah ini kita kurangi nih ya yang atas. Nah, ini kita kurangi nih. Min 2a dikurang 3a min 5a. B-nya habis. 2 dikurangi negatif 13 ya. 2 dikurangi negatif 13 berarti jadi 15 ya. Nah, maka A-nya adalah min 15 dibagi min 5 negatif 3. Nah, untuk cari B, substitusi nilai A boleh ke persamaan 1 yang ini atau ke persamaan 2. Substitusi itu artinya mengganti nilai A dengan nilai A yang kamu dapat. Nah, misalnya kita masukkan ke bagian persamaan 1 ya. Min 2A tambah B sama dengan 2. Min 2 kali A-nya min 3 plus B sama dengan 2. Ini 6 tambah B sama dengan 2, maka B-nya 2 dikurangi 6, B-nya negatif 4. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumusnya ya. Fx yang tadinya AX plus B berarti jadi Fx sama dengan A-nya negatif 3X min 4. Nah, ditanyakan berapakah nilai ini? F5 berarti min 3 kali 5 dikurang 4. Ini dapat min 15 dikurang 4 minus 19. Jawabannya A. Baik, kita lanjutkan di nomor 17. Sebuah perusahaan jasa angkutan memiliki 2 jenis taksi, A dan B, seperti pada gambar. Kemudian tarif angkutannya ini ada pada tabel ya. Disajikan 4 pernyataan, mana pernyataan yang benar? Oke, kita lihat pernyataan 1, tarif taksi B yang ini ya, di jarak 6 km itu apakah benar 26.000? Nah, adik-adik ini kan sudah ketahuan ya, jarak 0 itu 7.000 ya. 7.000, kemudian jarak 1 kilonya 9.500, 2 kilonya 12.000, 3 kilonya 14.500. Nah, ini berarti selisihnya 2.500 ya adik-adik ya. Maka untuk tahu yang ke-6, nah sebenarnya ini bisa pakai rumus aritmatika teman-teman, tapi kakak ajarin yang manual aja dulu ya. Berarti yang keempat ini tambah 2.500, 17.000 ya. Kemudian yang kelimanya ini 19.500, yang keenamnya berarti 22.000 ya, berarti salah dia. Maka nomor 2-nya sudah pasti benar. Kemudian yang nomor 3, pada jarak tempuh 10 km, tarifnya taksi A lebih murah dari taksi B. Oke, tarif taksi A lebih murah dari tarif taksi B. Nah, misalnya kalau kita pakai barisan aritmatika tuh gimana Kak rumusnya gitu ya. Berarti UN sama dengan A ditambah N min 1 kali selisih. Ya, ingat A itu suku pertama. Ya, di sini berarti A-nya adalah untuk yang A itu 10.000 ya. Kemudian B itu selisih atau bedanya. Bedanya kalau di yang taksi A itu 2.000.
Nah, yang ditanya adalah tarif jarak 10 km. Ingat, karena di sini dimulainya dari 0 km, maka pada 10 km itu kita hitungnya N-nya itu yang ke-11 ya, ini 11. Nah, jadi di sini U11 sama dengan 10.000 ditambah 11 kurang 1 kali 2.000 ya. Oke, jadi 10.000 ditambah ini 11 kurangi 1, 10, 10 kali 2.000, 20.000. Nah, ini 30.000 ya. Ini yang taksi A. Sekarang yang taksi B. Taksi B itu di kilometer 10, berarti U11 ya. Ingat kenapa U11? Karena awalnya dari 0 km. Berarti A-nya itu 7.000 ditambah 11 kurang 1 dikali selisihnya 2.500. Berarti 7.500 ditambah 25.000. Ya, 10 kali 2.500, 25.000. 7.000, maaf ini 7.000 ya. Berarti ini 25 ditambah 7.000, 32.000. Oke, berarti benar ya nomor 3. Jawabannya C. Lanjut kita ke nomor 18. Nomor 18 ini tentang persamaan garis. Disajikan tabel, ada garis G, garis H, persamaan garis K dan L. Ada 4 pernyataan, manakah pernyataan yang benar? Nah, adik-adik, jadi misalnya ini kakak kasih tahu ya. Garis G sejajar garis L. Jadi kalau di koordinat kartesius itu misalnya ada garis yang saling sejajar. Ya, misalnya ada garis yang saling sejajar kayak gini ya. Nah, misalnya ini garis A sejajar garis B, maka nilai gradiennya sama. Ya, untuk garis yang sejajar itu gradiennya sama. Oke. Sedangkan untuk yang gradiennya itu garisnya saling tegak lurus ya, saling tegak lurus itu jadi membentuk sudut siku-siku ya. Jadi kayak gini, misalnya ada garis, nah ini garis A, kemudian ini garis B. Nah, ini kan tegak lurus nih. Nah, kalau tegak lurus berarti gradien A ketika dikali dengan gradien B itu hasilnya negatif 1, atau lebih gampangnya gradiennya berkebalikan atau kebalikan. Ya, misalnya nih gradien A-nya itu positif 1/2. Nah, maka gradien B-nya itu kebalikan dari positif, negatif 1/2 dibalik jadi 2/1. Nah, kayak gitu ya. Oke. Langsung kita ke pernyataan. Nah, di pernyataan garis G sejajar garis L. Nah, kalau bukan dari gambar atau dari persamaan, ini gimana cara menentukan gradiennya sejajar atau tidak ya? Nah, mencari gradien dari persamaan garis G, MG, itu persamaan garisnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini rumus untuk gradiennya itu M sama dengan negatif A per B. Nah, A itu angka di depan X, B angka di depan Y. Berarti kalau gradien B, gradien G, itu kan persamaan garisnya X plus 2Y sama dengan 12 ya. Maka gradiennya min A-nya 1, B-nya 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang gradien L. Gradien L, nah, gradien L itu persamaannya Y sama dengan MX plus C. Jadi si gradiennya itu angka di depan X ya. Nah, di sini kan persamaan garisnya Y sama dengan min 2X plus 7. Ya udah, berarti gradiennya langsung saja negatif 2 ya. Nah, apakah dia sejajar? Ingat tadi kalau yang sejajar itu harusnya gradiennya sama. Berarti nomor 1 salah, nomor 2 sudah pasti benar. Nomor 3,
gradien garis H tegak lurus garis K. Gradien garis H, oke, berarti gradien garis H ini kita boleh ubah ya yang garis H jadi Y sama dengan 6/3 X min 12/3. Nah, berarti ini gradiennya sama yang tadi ya, sama dengan MX plus C. Berarti gradiennya 6/3 yaitu 2 ya. Nah, tadi katanya gradien K dengan gradien H tegak lurus ya. Ini gradien H-nya 2, gradien K-nya. Nah, gradien K-nya berarti ini tinggal M sama dengan min A/B. A-nya yaitu 4, B-nya minus 2. Berarti gradien K itu 2 ya. Nah, berarti di sini gradien H dengan K, H itu tadi 2, K itu 2 juga, berarti harusnya sejajar ya, maka ini salah. Nah, yang keempat, gradien garis K, gradien garis K itu kan tadi 2 nih. Yang G itu setengah, berarti kan berkebalikan, maka ini benar. Jadi jawabannya D. Next, nomor 19, masih tentang persamaan garis. Di sini disajikan sebuah grafik ya, ada garis P, ada garis R, kemudian garis Q yang saling tegak lurus dengan PR. Jadi garis P sejajar ya, sejajar R. Nah, berarti ini nanti ingat gradiennya sama. Gradiennya sama ya. Jadi kita bisa mencari nomor 1. Apakah gradien garis P adalah 2? Nah, untuk mencari gradien P, kita pakai gradien garis R ya, karena di sini ada titiknya yaitu 2 dan min 4. Nah, cara mencari gradien dari grafik rumusnya M sama dengan Y per X. Jika garisnya miring ke kanan, maka nanti gradiennya positif. Jadi angka negatif positif pada grafiknya diabaikan ya. Nah, karena dia miring ke kanan, jadi ini posisinya gini ke kanan ya, ini kanan. Maka sudah pasti gradien si R itu positif. Ya, Y-nya berapa? 2, X-nya 4. Ingat, tanda negatif positif pada grafik diabaikan. Berarti ini MR itu setengah. Nah, tadi MR sama dengan NP, yaitu setengah. Maka yang ini salah, nomor 2 sudah pasti benar. Kemudian nomor 3, apakah persamaan garis P adalah X min 2Y min 6? Lihat garis P, ini titiknya di sini ya, berarti titik garis P itu 0,6. Nah, ini X, ini Y. Nah, tadi titik P 0,6, 0-nya adalah X, 6-nya adalah Y. Nah, kita masukkan nilai X-nya ke sini. X min 2Y min 6 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan 0, dikurangi 2, ganti Y-nya dengan 6. Ya. Nah, 0 dikurangi 12 dikurangi 6 sama dengan 0. Min 2 dikurangi 6 kan min 18 ya, tidak sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama berarti salah. Maka ini sudah pasti benar. Jadi jawabannya D, 2 dan 4. Yang terakhir adik-adik, yang terakhir ini nomor 20 yaitu tentang sistem persamaan linear satu variabel ya. Eni, Beni, Wati bersama-sama pergi ke kedai. Mereka membeli minuman dan makanan ya ini. Nah, kakak anggap minumannya X, makanannya Y ya. Nah, Wati membayar dengan 100.000 nih. Uang kembalian yang diterima Wati berarti uangnya lebih ya. Nah, kita mencari nilai minuman dan makanannya dengan eliminasi substitusi. Berarti di sini persamaan yang Eni X ditambah 2Y sama dengan 32.500. Yang Beni 2X ditambah 3Y sama dengan
52.500. 52.500. Oh, ini 5-nya nggak kebawa. Nah, kita cari nilai XY pakai eliminasi boleh, pakai substitusi juga boleh. Misalnya mau eliminasi dulu nih. Ya udah, berarti kita tulis X plus 2Y sama dengan 32.500. Terus ini 2X tambah 3Y sama dengan 52.500. Kita eliminasi X ya, berarti X-nya dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti ini 2X tambah 4Y sama dengan 32.500 kali 2, berarti berapa ya? 63.000 ya. 65.000. 65.000. Nah, sedangkan yang ini sama, 2X tambah 3Y sama dengan 52.500. Ya, dikurangi 4 dikurangi 3 berarti Y. Ini 65.000 dikurangi 52.500 berarti dapat 12.500. Nah, ini sih harga makanannya. Untuk cari harga minumannya berarti substitusi nilai Y. Misalnya kita substitusi ke yang ini ya, ke persamaan 1. X ditambah 2Y sama dengan 32.500. Kita masukin Y-nya 12.500. Nah, berarti ini X ditambah 12.500 kali 2 berarti 15.000 ya. Maka X-nya 32.500 dikurang 15.000 ya. Kurangi ini 500, 7 ya. Maaf, ini 25.000 ya guys. Aduh, salah terus. Ini 25.000, berarti ini 7.500. X-nya 7.500. Nah, berarti Wati ini 4X ditambah 2Y. 4 dikali X-nya 7.500 ditambah 2 kali 12.500 ya. Maka ini 30.000 ditambah tadi 25.000 ya. Jadi 55.000. Nah, kalau dia bayar 100.000 berarti kembaliannya 100.000 dikurangi 55.000 adalah 45.000 rupiah yang B. Oke, adik-adik, itu dia pembahasan untuk PPAD Matematika tahap 1 yang paket B ya. Jika video ini bermanfaat, boleh di-like, di-share ke teman-temannya. Kemudian boleh komen nih materi apa atau nomor berapa lagi yang akan kakak bahas, yang mau dibahas ya. Terima kasih sudah menonton.